logikanya kita berpikir memang tidak bisa. Tetapi, Ya Abang, tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Abang secara logika mengatakan tidak bisa. Ya. Terus Abang mengatakan Yesus bedanya tanpa ada persetubuhan. Ya. Kalau tanpa ada persetubuhan, lebih hebat lagi Adam. Adam itu tidak perlu dilahirkan, Bang. Iya, diciptakan memang. Kan gitu. Sudah ada. Yesus Ya. prosesnya baru 9 bulan 10 hari. Ketika dia sudah dilahirkan, dia menyusu. Dia disusui oleh ibunya. Ini apa hebatnya? Iya, paham ya aku Mbak Nora. Cuman kan kehidupan di masa manusia yang pertama kali dengan Yesus itu udah jauh berbeda. Jelas lebih hebat memang Musa, Adam dan Hawa. Kan gitu. Kita nggak bisa samakan, kan gitu. Makanya ada dikatakan perjanjian lama sama perjanjian baru, kan gitu Mbak. Gini loh, Bang ya. Ya. Dia juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Nah, silakan. Ya, aku waktuku nggak lama ini kok, sebentar aja waktuku. Jadi begini teman-teman ya, kesalahan teman-teman Kristen ini, dia memahami Islam, memahami ibadah Islam dengan konsep kekristenan, itu yang salah. Itu yang salah gitu loh. Karena apa? Ketika kalian maknai, kalian manggil-manggil Yesus, nyanyi-nyanyi dengan nama Yesus, kalian anggap itu adalah ibadah. Ketika orang Islam melakukan hal serupa, itu yang salah. Nah, kalaulah memang ketika ada umat Islam yang menyanyi Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu denganmu Muhammadku. Nah, itu perbuatan yang salah kepada itu merujuk kepada itu lagu itu merujuk kepada siapa? Seruan berdasarkan surah Al-Adab 21. Iya, itu berseru kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu dianggap Tuhan. Nah, itu kan menurut kalian Kristen kan? Kan berserunya itu ya, kan dalam arti berseru itu, Bang. Artikan dulu arti berseru itu apa, Bang? Kita diskusi berdasarkan data. Kalaulah kami salawat kepada Nabi, itu bermakna kami menyembah Nabi, kasih datanya. Sementara dalam surah Al-Adab 56 dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan kami diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau kepada Nabi dan sampaikanlah perkataan yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Ada perintahnya. Kalaulah memang itu salah, dengan dasar apa kamu menyalahkan itu? Kalau kau katakan itu bentuk penyembahan kami kepada Nabi, dengan dasar apa? Tolak ukurnya apa? Kamu gunakan itu bentuk penyembahan. Tolak ukurnya apa? Oke, pada prinsipnya begini, arti berseru itu apa? Loh, kok arti berseru? Berseru memanggil. Memanggil, apalagi? Iya. Nah, ketika kau berseru memanggil anakmu, Anton, berarti kau nyembah anakmu.
Berseru itu apa lagi? Itu berseru banyak Loh, arti. kenapa saya bilang berseru itu memanggil? Ketika kau memanggil anakmu, apa kau berarti menyembah anakmu? Itu kan logika yang salah. Itu logika yang cacat. Itu logika yang keluar dari pemikiran orang-orang yang tidak akan gunakan akalnya. Kalau saya bisa mirroring, di dalam lagu Batak pun banyak lagu inang, hale inang, pangi tubuh. Apakah berarti kau itu menyembah mamamu? Ketika kau berseru memanggil mamamu dengan kerinduan, amang, Roma Joho amang tuni pikon. Ketika kau memanggil bapakmu supaya hadir dalam mimpimu, apa kau berarti menyembah bapakmu? Kan tidak. Orang-orang yang berlogika tidak akan berpikir seperti itu. Tapi bentuk lagumu itu karena kau rindu kepada mendiang bapakmu, kau rindu kepada mendiang mamamu. Ketika kami bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang mengimplementasikannya dalam bentuk lagu, itu dianjurkan di dalam Islam. Salawat tadi, surah Al-Adab 56 tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sementara kalian, ketika kalian berseru-seru Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, kalian disalahkan oleh Yesus. Dikatakan Yesus itu pembuat kejahatan. Kalian salah manggil Yesus Tuhan, berseru-seru Yesus Tuhan bukan menurut Islam, tapi menurut Bible itu sendiri, menurut Yesus itu sendiri. Ketika kami bersalawat kepada Nabi, kau katakan itu bentuk penyembahan. Tolak ukurnya apa? Tolak ukur yang kamu gunakan itu apa? Dasar dari logika yang kau gunakan itu apa? Kamu menetapkan sesuatu yang tidak ada pada kami, sementara kamu menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Yesus pada diri kalian. Konsisten dong. Kalau kau katakan berseru itu berarti menyembah, ketika kau berseru memanggil mamamu, berarti kau menyembah mamamu. Ketika kau berseru memanggil bapakmu, kau berarti menyembah bapakmu. Ketika kau berseru mengucap-ngucap Danau Toba, oh Danau Bata, Andi dan Sahat, berarti kau telah menyembah Danau Bata. Kau telah menyembah tanah Batak. Atau ketika kau bernyanyi berseru-seru memanggil Danau Toba, Pulau Samosir, Pulau Samosir do, haruruaku Samosir do, berarti kau menyembah Pulau Samosir. Itu logika yang salah. Tujuan dari pencipta lagunya itu tidak ke situ, tapi kau berupaya memframing Islam dengan cara berpikirmu yang logika, yang tidak logika. Sekarang saya tanya sama si Eliezer, kalaulah memang salawat dalam bentuk nyanyian kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian dari penyembahan, tolak ukurnya apa kau gunakan? Silakan. Apa tolak ukurnya? Laiku, saya artikan dulu arti kata berseru itu. Arti kata berseru itu memiliki arti memanggil. Ya kan aku bilang tadi memanggil. Dengar dulu, menarik perhatian dengan suara nyaring atau menyeruakan Iya, permohonan. betul. Terus? Permohonan kepada Nabi Muhammad. Di mana kami bermohon kepada Nabi? Arti berseru itu bukan jangan Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Berdasarkan siapa arti berseru mengajukan permohonan kepada Nabi? Di mana datanya? Bisa bahasa Indonesia ketiga. Kita buka KBBI kita buka teman-teman ya. Kevas, kalau kamu nggak mau open kamera, aku turunkan kamu Kevas. KBBI kita buka. Jadi Gunakan kualitas, sabar dulu. Begini kualitas teman-teman Kristen ketika berdiskusi. Begini, Berupaya nah tanpa data ini arti berseru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Ini KBBI. Adakah mengajukan permohonan? Ya, ini ya. Iya. Ada permohonan yang seperti sungguh-sungguh. disampaikan ini. Nih, berseru artinya memanggil. Nih, Ya, memanggil artinya memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Apalagi? Di mana dia di sini meminta? Apalagi? Di mana di sini Memanggil. meminta? Tertulis memintanya di mana? Berdoanya di mana? Memanggil Ini siapa? KBBI loh. Di mana tertulis di sini? Arti berseru, meminta, berdoa. Di mana? Gitu loh. Di mana? Kan benar saya bilang tadi, memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Makanya saya berikan analogi. Ketika kau berseru kepada anakmu, nama anakmu misalkan Polta, oh Polta, berarti kau menyembah si Polta anakmu. Ketika kau berseru, pulau
Paul Samosin. Berarti kau menyembah Paul Samosin. Itu logika yang cacat, Sabar dulu, Dinda. Kefa. Dan Kefa, itu- sabar dulu. Diam Selesai dulu dengan Eliezer, Kefa. Diam dulu, Dinda. Diam dulu, Dinda. Kefa, satu, Kefa. Kefa, sesatu. Islam itu salah. Kalau memang apa yang dilakukan umat Islam itu salah, kan gitu. Salahkan dengan dalil. Di mana di dalam Al-Quran diharamkan atasmu, dilarang atasmu bersalawat kepada Nabi, memanggil-manggil Nabi, mengucapkan perkataan baik kepada Nabi. Di mana datanya? Jangan kau salahkan kami dengan pemikiranmu tanpa dasar. Gak boleh. Karena apa? Oh, nabinya Kita masih hidup hidup. berdampingan dengan orang Yahudi. Nabi, bahkan sosok yang kalian tuhankan itu Oh, yang Yahudi. mati bisa dipanggil. Orang Yahudi saja nggak pernah menyatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad SAW ketika mereka bersalawat kepada Nabi. Tidak. Karena apa? Sebelum salawat kepada Nabi dilakukan oleh umat Islam, ya, sesaat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga berseru-seru menyebut nama Musa. Mengingat hari besar di mana mereka lepas dari penjajahan Firaun. Apakah mereka menyembah Nabi Musa? Tidak menyembah Nabi Musa. Oke, Silakan. oke, Leku. Dengan dasar apa? Tolak ukurnya apa? Kau katakan ketika umat Muslim ya bernyanyi bersalawat kepada Nabi itu adalah bentuk penyembahan. Dasarnya apa? Berarti itu lagu itu sebagai apa? Kan saya bilang itu ungkapan kerinduan si umat Sudah. kepada nabinya. Sudah cukup. Berarti Terus. kita masuk ke yang namanya Nabi Muhammad itu berarti dalam arti Nabi Muhammad ini kayak berseru itu artinya tadi abang sudah artikan. Berseru itu segala macam dan lain-lainnya. Sekarang berarti agama Islam yang tadi saya bahas dengan Banora, agama Islam itu tahu berasal dari siapa? Nabi apa tadi itu? Apa sih ini? Banora tadi itu agama Muslim Agama itu tahunya Islam dari mana? itu ditetapkan oleh Allah dan yang membawa Allah. agama Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Saya kan begini, saya kan maklum lah. Saya kan ini tidak mengerti ya namanya Wah. itu segala macam. Makanya saya bilang tadi kan Mbak Nora sudah jelaskan, ya kan? Dari Allah mewariskan kepada Nabi Muhammad. Iya, Muhammad. Nah, makanya berarti Allah mewariskan memberitakan kepada Nabi Muhammad. Berarti yang Nabi Muhammad sampaikan itu semua itu betul. Kita klaim itu dulu. Itu benar Surah semua. Al-Jumu'ah ayat 2. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Surah Al-Adab 21. Itu legalitas dari Allah. Dalam surah Al-Adab 21, Allah mengatakan, di dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri toladan yang baik untuk kau tiru dia. Oke. Kalau kau mau dapat rahmat dari Allah, tiru Nabi Muhammad SAW. Berarti Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ya, saya ikuti apa yang Ikuti. diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Jangan berbohong, itu yang seperti yang dilakukan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak melakukan. Iya, perintahnya itu yang saya tidak lakukan. Kita mau buka. Yang mana? Kita mau buka. Perintahnya yang mana? Perintah itu di ini salah satu sebentar ya, saya buka supaya kita omong sesuai data. Iya, silakan. Sabar ya, saya bisukan dulu. Depi, kalau kamu open cam-nya ke arah situ, saya turunkan. Saya di sini saudara-saudara Kristen semua pada pakai apa wajahnya? Jadi udah bisa Mbak Nora kita apa dulu gantian dulu sama Bang Eliezer ini. Tunggu dulu biar dapat poinnya. Sebenarnya begini ya Ito ya, poinnya tadi sebenarnya sudah dapat. Yang dimana memang saya kan temanya oten ajaran sesatkah, yang dimana memang Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Sebenarnya poinnya sudah dapat. Nah, sekarang dia mau berbalik. Apakah Islam ajaran sesat juga? Saya katakan tidak. Itu saya katakan. Dan
dan dia sudah tidak bisa membantah dalil baik akli maupun nakli yang saya sampaikan ketika dia fitnah umat Islam, menyembah Nabi Muhammad SAW ya dengan bersalawat kepada Nabi, tidak mampu ya, berarti itu fitnahan, bukanlah data atau kebenaran yang ada pada diri umat Islam itu sendiri. Nah sekarang dia berupaya melebar dengan materi dan polemik-polemik yang lain. Kita tunggu teman-teman, apa polemik yang mau disampaikan sama dia. Tapi itu aku mau sholat duhur dulu itu ya. Udah duhur ini. Mana ya? Jauh dari Cepat ya, tempatku biar ke masjid. gantian ya. Aku jauh dari tempatku ke masjid. Karena memang rencana tadi aku mau rungkat, ya kan? Tapi sayang kali penontonnya berkumpul. Ada narasumber siapa? 8, itu bentar ya, 8,3 aku iklan dulu ya. Oke. Iklan ya. Nah, ya teman-teman muslim ya, kalau teman-teman muslim mau mendukung perjuangan Bang Farouk ya, di mana Bang Farouk itu punya pondok tahfiz gratis teman-teman ya untuk para penghafal Al-Qur'an. Saya di sini tidak minta donasi teman-teman ya. Saya tidak minta donasi, Allah tidak minta donasi. Tapi teman-teman yang suka pakai parfum, Bang Farouk jual parfum Konsili 30 teman-teman. Ini keuntungannya itu akan kita gunakan untuk ya keperluan para penghafal Quran di pondok tahfiznya Bang Farouk di tengah-tengah kota Medan. Itu setara dengan anak SMA atau SLTA, di mana mereka di situ belajar secara gratis teman-teman ya. Mereka belajar gratis dari apa yang didapatkan Komal Bang Farouk dan juga barang dagangan Bang Farouk. Jadi bagi teman-teman yang mau boleh DM Bang Farouk, saya jual 120.000, ongkir dibayar di tempat teman-teman ya. Oke, aku turun dulu itu ya. Pas tuh Bang. Oke. Itu aku turun dulu. Jadi Bang bentar Bang. Ada yang mau pertanyakan Apa Bang. itu? Salahkah kami di Kristiani ini menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Salah menurut Yesus. Iya, maksudnya gini loh. Tapi menurut saya sudah baca dari apa? Kan gitu. Yang Aduh udah lah itu nanti aku telat aku itu jauh dari sini tempat ke masjid. Assalamualaikum, Oke, bilang aja Bang. bang, udah turun aja. yang mengartikan Tuhan ini pertama kali itulah bahasa modern dari Melayu kan gitu. Nah, Assalamualaikum Kak Nora. Selamat tapi kamu. kalau Kristen. kalau penyebutan kata Ya, terus bang, lanjut. Merpati. Kalau penyebutan kata Tuhan ini sebetulnya kalau dari bahasa Ibrani tidak ada, tetapi Tuhan ini tercipta dari bahasa Melayu kan gitu. Jadi salahkah kami menyebut Yesus itu adalah Tuhan kan gitu? Kalau Tuhan ini, kalian menjadikan Yesus Tuhan, sekarang Tuhan kita ini, lihat. Mbak Nora, Tuhan ini kan ada artinya kan gitu. Tuhan ini berarti apa? Yang berkuasa kan gitu. Ini kan Tuhan ini kan bahasa modern ini Tuhan ini. Jadi ketika Mbak Nora mengatakan apakah Tuhan itu Yesus, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kami tidak salah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ini berasal dari bahasa Melayu. Nah, jadi kami tidak salah dong kan gitu. Tetapi kalau misalnya tadi karena Yesus itu di bahasa Ibrani tidak ada dikatakan Tuhan tetapi Yahweh kan gitu. Nah, jadi kami tidak salah dong mengatakan menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Arti dari Tuhan ini yang berkuasa. Yesus itu yang berkuasa juga, kan gitu. Apa yang dia kuasai? Apa yang dia kuasai? Dia berkuasanya di saat di dunia ini dia berkuasa untuk menyampaikan apa yang perintah dari Allah Bapa. Itu beda loh bang. Itulah kekuasaannya untuk menyelamatkan manusia, umat manusia. Kan gitu. Inilah nama Yesus adalah Yeshua yang secara harfiah memiliki arti Yahweh atau Tuhan. Adalah keselamatan
yang merefleksikan misi dan kuasanya untuk menyelamatkan umat manusia, kan gitu. Selamatkan umat manusia dari mana? Ya, dari dosa. Nah, menyelamatkan dengan mengampuni sama atau tidak? Menyelamatkan dengan mengampuni itu, menyelamatkan dengan mengampuni. Mengampuni berarti sudah menyelamatkan, kan gitu. Ibaratkan gitu juga sama bilang. Enggak, jadi begini Bang. Saya melihat ada orang, dia berkelahi, terus dia mau membunuh orang ini. Ya, Terus saya cegah. Berarti saya selamatkan atau tidak? selamatkan. Nah, ketika dia melakukan niat dia untuk membunuh, dia berdosa, apakah saya bisa mengampuninya? Niat bisa. Niat membunuh kan? Ketika begini loh Bang, ya. Ketika kamu berbuat dosa, apakah saya bisa mengampuni dosa kamu? Jangan ya gini loh Mbak, maksudnya pahamnya aku maksud Mbak itu. Kita kan sesama manusia manusia yang biasa, kan gitu. Kalau gini, Yesus manusia apa bukan? Iya manusia, tapi manusianya berbeda dari manusia-manusia seperti kita, kan Apa gitu. bedanya Yesus dengan manusia yang lain? Bedanya dia utusan. Jadi Musa bukan utusan. Masalah Musa. Iya, Musa juga utusan. Iya, tetapi dia utusan secara terpilih. Terpilihnya berbeda dengan Yesus. Yesus itu utusan melalui apanya? Mukjizatnya Allah Bapa, kan gitu. Nah, jadi Musa nggak dikasih mukjizat. Kalau Musa kan, dia perbedaan Musa sama Yesus ini kan, Musa itu memang secara berhubungan intim lahirnya, kan gitu, Terus tercipta Aaron itu. gimana? Apa? Bentar ya, bentar ada orang beli Mbak. Aku udah mau rungkat loh. Jadi gitu Mbak, perbedaannya makanya kita nggak bisa kita samakan kuasa Allah itu kepada seseorang itu berbeda, kan gitu. Loh Bang, kalau kamu menganggap perbedaan antara Musa dengan Yesus dengan cara Yesus itu tanpa ada hubungan suami istri, betul? Ya betul. Nah, pertanyaan saya sekarang, Yesus itu dilahirkan atau tidak? Dilahirkan Nah, pada waktu dia di dalam, 25. Así nada, no me decía, ahora un nang lang kasi ribu. Hindi mo tadi. Daw Oke. nah, pada waktu Yesus di dalam kandungan, bisa nggak dia hidup sendiri? Gimana Mbak? Maaf ya Mbak ya. Nah, Ya, pada waktu Yesus di dalam kandungan, bisa nggak dia itu hidup sendiri tanpa dia memakan apa yang dimakan oleh ibunya? Bisa nggak? Janin itu berkembang sendiri itu bisa nggak? kalau gini Mbak, kalau logikanya kita berpikir memang tidak bisa. Tetapi Ini abang tunggu dulu bang, tunggu dulu bang. Bentar dulu, Mbak. Tunggu dulu bang. Abang Nah. secara logika mengatakan tidak bisa. Ya. Terus abang mengatakan Yesus bedanya tanpa ada persetubuhan. Ya. Kalau tanpa ada persetubuhan, lebih hebat lagi Adam. Adam itu tidak perlu dilahirkan bang. Iya, diciptakan memang. Kan gitu. Sudah ada. Yesus Ya. prosesnya harus 9 bulan 10 hari. Ketika dia sudah dilahirkan, dia menyusu. Dia disusui oleh ibunya. Ini apa hebatnya? Iya, pahamnya aku Mbak Nora. Cuman kan kehidupan di masa manusia yang pertama kali dengan Yesus itu udah jauh berbeda. Jelas lebih hebat memang Musa, Adam dan Hawa. Kan gitu. Kita nggak bisa samakan, kan gitu. Makanya ada dikatakan perjanjian lama sama perjanjian baru, kan gitu Mbak. Gini loh, lah bang ya. Ya, itu juga tidak bisa terlalu lama. Ini karena udah masuk zuhur. Jadi begini abang,
poinnya kalau abang mengatakan kehebatan Yesus karena Yesus dilahirkan tanpa proses hubungan suami istri, itu bukan hebat abang. Bukan katakan hebat, tetapi perbedaannya loh Mbak. Kan Ah, gitu. kalau perbedaan begitu, lebih hebat perbedaannya kepada Adam. Adam tuh tidak perlu dilahirkan. Kenapa Ya, nggak tapi- dijadikan Tuhan? Ya, tapi kan kita bahas ini sekarang kan tentang Yesus Mbak. Kenapa lari ke Adam lagi kan gitu? Loh, karena kan abang bilang bedanya Yesus karena tanpa proses kelahiran, tanpa proses hubungan. Hubungan. Adam pun tanpa proses yang namanya kelahiran. Iya. Terus Paham. kalau istri dari Abraham yaitu si Hajar itu si Sarah itu dengan dia itu menopause, udah lansia. Benar kan? Elizabeth dia mandul. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya Allah itu menunjukkan kekuasaannya, Bang. Saya bisa membuat manusia, seorang perempuan, melahirkan tanpa ada hubungan suami istri. Saya bisa menciptakan manusia tanpa adanya kelahiran. Saya bisa membuat seorang perempuan, walaupun dia sudah uzur, dia sudah lansia, bisa melahirkan. Saya bisa membuat seorang perempuan, walaupun dia dikatakan sudah mandul, saya akan buat dia melahirkan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Makanya kan begini loh Mbak. Ini loh Mbak. Kalau saya baca dari tentang sebutan dari Tuhan ini kan gitu. Tuhan ini Jangan kan bukan dari Tuhan, Abang. Definisi Itulah, Tuhan itu apa? Nah, Tuhan ada- itu adalah sesembahan yang diyakini, yang mempunyai sifat kemahaan. Sekarang saya tanya begini, apakah Yesus ada sifat maha, Bang? kalau sifat mahanya ya jelas ada. Kenapa? Karena dia itu diutuskan ya apa perkataan? Kalau Apa sifat maha perkataan satu itu? saja. Apa perkataan Yesus itu? Betul, Bang. adalah Kita perkataan bahas sifat Allah. mahanya, Bang. Karena kata Abang ada. Apakah Yesus maha besar? Apakah Yesus maha besar? Kalau maha besarnya logikanya kita berpikirlah kan Mbak kan gitu. Memang dia utusan itu berarti orang yang dilahirkan untuk Bang. menjalankan, berarti memang Pelajari pertanyaan saya, Bang. Apakah Yesus memiliki sifat maha besar? kalau maha besar tidak. Tidak. Apakah Yesus memiliki sifat maha suci? Sifat maha suci ada. Gimana kesuciannya, Bang? Sementara dia membuang kotoran. Mbak, gini loh Mbak. Nah, Itu kan- ini saya bilang, Bang. Arti makanya, suci itu, Bang, arti suci itu Bang. seperti apa Mbak? Kita pun harus kita pahami juga arti suci ini seperti apa, kita lontarkan. Suci bahasa itu, suci Bang, apa? dia tidak terkena dengan kotoran najis, Abang. Itu maha suci. Makanya, Berarti- Bang, Nah. kan kalau saya dipotong begini tidak dapat poin, Bang. Ya, oke. Nah, kalau Abang katakan maha suci, ini maha ya, Bang. Bedakan dengan suci. Bedakan. Oh, ya, Maha suci. paham. Nah, kalau Abang katakan Yesus itu ada sifat maha suci, ya di mana, Bang? Dia buang kotoran. Kalau maha suci bisa dikatakan tidak kan gitu. Tapi hanya suci. Iya, kan? kalau maha suci tidak bisa lagi dikatakan dia tidak suci. Ya, Nah, berarti terbantahkan 3. Oke. Apakah Yesus maha hidup? Yesus kalau maha hidup tidak. Tidak. Apakah Yesus maha kekal? Maha kekal. Udah namanya maha ini ya tidak, tetap tidak. Itu akal logika kan gitu. Ya logika kita kan gitu. Tidak. Oke. Karena udah maha kan gitu. Ini terakhir. Apakah Yesus itu awal atau tidak berawal? Awal atau tidak berawal? Tidak berawal. Kalau tidak berawal, Yesus datang dari mana? Kenapa saya katakan tidak berawal? Kan gitu. Makanya arti dari bahasa tidak berawal ini ditujukan kemana? Kan gitu. Loh, dari mana saja, Bang? Bumi ini kan berawal, Bang. Ya. Nah, Makanya apakah Tuhan juga kenapa berawal, tidak? Bang? Kenapa aku katakan tidak berawal? Karena apa? Jangan, Bang. Kita tuh kalau kita diskusi itu maju lah, Bang. Iya, karena Bumi ada ini yang mendahului dia, kan gitu. Bang, Karena ada yang bumi ini- mendahului dia.
Kan gitu Mbak, maksud Mbak kan. Kenapa aku bilang tidak berawal? Karena ada yang mendahului dia, yang luan lahir ke dunia, kan gitu. Oke. Apakah Tuhan berawal, Bang? Berawal, Tuhan ya, Tuhan itu Maha Esa kan gitu. Tuhan berawalnya dari mana, Bang? Kalau masalah tentang pertanyaan seperti itu, Mbak, kita sebagai manusia lemah tidak dapat. Tapi pertanyakanlah Tuhan. Dapat. Tidak masuk ke sini, Abang. Maaf. Makanya Abang coba mute, saya jabarkan. Terserah Abang mau terima atau tidak, makanya saya bilang, kita buka dulu pola pikir kita. Susah memang. Susah, benar. Sabar dulu Eliezer, saya mau menerangkan. Biar tidak apa, ya. So, begini, Mbak Nora, saya mau pamit. Sebenarnya saya tidak, ini sebenarnya saya melontarkan tadi kepada saudara laki-laki tadi itu karena dia tidak ada, statement saya tidak merujuk kepada Mbak Nora. Tetapi sebenarnya pertanyaan saya tadi mau menuju kepada Mas tadi itu, tetapi karena dia tidak ada, ya saya mungkin cukup saja. Tetapi saya mau beri pertanyaan begini, Mbak Nora. Mbak Nora yakin 100% hadis itu? Hadis apa? Hadis itu Mbak Nora yakin 100%? Percaya? Kami Tidak? disuruh. Percaya atau tidak? Percaya. Ya. Nabi Muhammad sebagai teladan suri. Itu di Atau- dalam Al-Quran tadi. Ya, iya kan? Begini, kalau percaya ke tidak, nanti bantah ini pertanyaan ini yang diambil dari saya. Karena kenapa? Saya juga agak malas berdebat dengan perempuan. Sedangkan di hadis dinyatakan sendiri di sini, wanita itu adalah makhluk yang kurang akal. Coba baca. Wanita, bagus. wanita. Jadi, makanya saya agak, kita keliru juga begini, Mas Le Merpati. Ini saya tidak tahu nama lain. Makanya kalau kita mau akal ini, tadi Mbak Nora mengatakan begini seakan-akan dia lebih hebat. Sedangkan hadisnya sendiri mengatakan bahwasanya Mbak Nora itu kurang akal. Oke. Itu kurang akalnya bagaimana? Coba. Betul, saya mau sebentar, betul atau tidak itu? Enggak, Abang mengutip dari suatu hadis, baca seluruhnya hadisnya apa? Bagaimana? Menerangkan apa? Ya, begini, betul atau tidak yang dia mengatakan wanita Mbak Nora sendiri itu kurang akal? Kurang akal dalam hal apa, Bang? Wanita, dia sebut di sini, wanita adalah makhluk kurang akalnya dan agamanya. Nah, terus? Makanya saya lari ke Mbak Nora tadi seakan menekan Mas Merpati tadi itu, Anda lebih hebat. Bisa saya di sini menerangkan tanpa dipotong dan bisa masuk ke akal kalian? Bisa ya? Oke, ayo silakan. Di situ hadis Begini, jawab tadi itu. Keputusan tadi itu saya baru jawab. Kalau tidak akan menerangkan, silakan Abang terangkan. Apa maksudnya? Begini Mbak Nora, saya akhiri, Mbak Nora jelaskan. Kan seperti begitu, saya belum mengakhiri. Saya mau bertanya dulu begini. Loh, tadi kan pertanyaannya apakah perempuan kurang akal? Lah, itu pertanyaannya. Mana sih? Makanya Mbak Nora, tinggal mau saya itu benarkah tidak Mbak Nora itu akalnya itu akal kami lebih hebat daripada Mbak Nora. Betul Akal tidak? siapa yang lebih hebat? Dengan Mbak Nora, dengan kami. Loh, itu dikatakan akal umat Islam atau dikatakan akal semuanya? Perempuan muslim atau perempuan apa? Ayo, jangan begitu dong. Ini pengikut Nabi Muhammad, Mbak Nora. Lah, itu kan hadis. Kita omongin tentang ajaran agama Muslim. Saya ini sebenarnya begini ya. Saya ini kenapa? Saya tuh malas sekali mau adu teka. Kau bertanya, saya menjawab. Tadi saya bantah tadi itu karena Ini, Mbak Nora Lele. seakan-akan statementnya itu menunjukkan diri Mbak Nora itu lebih hebat dan akalnya lebih hebat daripada kami. Sedangkan Saya terangkan. hadis Anda Dia sendiri dinyatakan dia Anda itu bertanya atau dia yang mau menjabarkan?
bertanya. Nah, kalau dia bertanya berarti saya menjawab, betul? Ya, oke. Ah, berarti Anda diam. Oke, silakan. Nah, di situ hadis mengatakan, bukan dikatakan perempuan Islam akalnya kurang. Nggak ada. Nggak ada dikatakan perempuan Islam. Wanita tuh akalnya setengah. Kenapa? Ini kita bikin begini, Bang. Kamu merpati, paham ya? Eliezer mungkin tidak akan paham berbahasa Indonesia. Saya bingung. Perempuan itu tingkat pikiran dia, akal dia tidak sama dengan laki-laki. Ya, paham. Pasti itu. Karena apa? Karena laki-laki itu sudah dinisbatkan, sudah ditetapkan sebagai kepala. Ya. Makanya sekarang begini, ketika ada suatu permasalahan di dalam rumah tangga, ya, itu tidak pernah perempuan itu diutamakan untuk berpikir apa kekurangan di dalam rumah tangganya. Tidak bisa melampaui dengan pemikiran laki-laki. Itu maksudnya. Dan soal agama katanya. Agama itu harus ditetapkan lebih banyak laki-laki yang lebih tahu daripada perempuan karena dia menjadi seorang imam. Ya. Untuk semua agama itu. Jadi laki-laki itu harus lebih banyak belajar tentang agama. Agar apa? Agar dia bisa mendidik istrinya dengan anak-anaknya. Bagaimana mungkin kau menjadi seorang imam, tapi kau tidak bisa mendidik anak-anakmu dengan istrimu? Dan ketika ada suatu permasalahan dalam rumah tangga, siapa yang harus berpikir lebih cerdas daripada semuanya? Laki-laki, bukan perempuan. Makanya dikatakan wanita itu akalnya itu setengah. Dia tidak bisa melampaui dari suaminya, karena suaminya itu kepala rumah tangga. Itu maksudnya. Makanya saya bilang, kalau membaca riwayat suatu hadis, baca berikutnya. Itu ada jawabannya. Jangan satu nomor-nomor saja. Itu dikatakan seperti itu. Wanita itu akalnya setengah dan agamanya juga setengah. Betul. Karena wanita itu tidak diwajibkan menjadi imam. Makanya gini Mbak Nora, saya bingung gini loh. Kayak saya ya beberapa kali naik ke room Mbak Nora, room Bang Zuma. Saya tidak pernah untuk menyampaikan tentang yang namanya hadis-hadis orang Mbak Nora, kan gitu. Karena apa? Karena orang Mbak Nora ini ingin berdiskusi, kan gitu, tentang firman di orang Kristiani, kan gitu. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya yang menanggapi omongan dari Mbak Nora ini harus bijak juga. Jangan kita larikan ke hadis-hadis mereka, kan gitu. Karena pertanyaan kayak gini, oten ajaran sesatkah? Dia bertanya, kan gitu. Yang kita jelaskan itu memang harus dari pertanyaan dia tersebut, kan gitu. Ngapain kita lari-lari ke hadis ini, ke hadis ini? Kalau kita nggak sanggup untuk menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari orang yang ingin mengetahui ataupun memonis, kan gitu. Jangan kita lari ke situ, tetapi kita jelaskan firman kita yang diajarkan di Alkitab, kan gitu, di Alkitab kita. Itu kebanyakan salah di diskusi ini gitu loh. Makanya saya tidak pernah untuk melontarkan ke hadis ini enggak. Cuman saya ingin menjelaskan apa pertanyaan tersebut, kan gitu. Ya, contoh ini saya contoh ya, Eliezer ya, Eliezer kalau dia mendengar. Nah, ketika Saya dengar. bentar, ketika ada suatu kekurangan di dalam rumah tangga, sekarang kamu berpikir, apakah wanita diwajibkan untuk kerja menutupi kebutuhan di dalam dapur? Tidak ada. Yang wajib tetap siapa? Yang wajib tetap suaminya. Dia harus berpikir terus bagaimana cara untuk menambah uang agar bisa tercukupi kebutuhan anak dengan istrinya. Itu makanya dikatakan wanita itu akalnya setengah, tidak bisa melampaui dari laki-laki. Karena laki-laki ini sudah ditetapkan menjadi seorang imam, kepala. Dia kepala laki-laki ini. Jadi dia harus memiliki tingkat kepintaran, kecerdasan, pemikiran yang lebih tinggi. Sama soal agama. Kalau laki-laki minim agama, bagaimana dia bisa mengatur anak-anaknya dengan istrinya? Bagaimana mungkin kau mengatakan, "Hei nak, kalau kau nggak ke gereja Tuhan marah," sementara kau nggak ke gereja?
Bagaimana mungkin kau mengatakan mencuri itu tidak baik sementara kau mencuri? Ini maksud saya. Makanya dikatakan wanita itu agamanya setengah, akalnya setengah karena wanita tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu laki-laki. Walaupun memang perempuan juga harus belajar. Itu artinya Bang, makanya kan kita menyampaikan hadis-hadis mereka itu harus paham juga Bang. Kita baca dulu Bang, kita baca. Jadi dapat maknanya kan gitu. Artinya itu mau kemana? Apa artinya kan gitu. Jangan kita memponis langsung gitu loh. Memang ya dikatakan di situ akal wanita itu setengah kan gitu. Memang dikatakan itu. Makanya tapi kita Akan begitu kan? iya, karena apa? Karena sebagai umat, sebagai manusia di dunia ini, tanggung jawab laki-laki itu lebih besar daripada tanggung jawab perempuan. Nah, itu maksud dari hadis itu. Makanya dikatakan kepala rumah tangga. Saya Bukan bukan soal cari, kebenaran. bukan soal kebenaran. Saya bukan ibaratkan apalah mencari perhatian dari kawan-kawan kita muslim, tidak. Tetapi itulah yang sejujurnya, kan gitu. Bukan saya membela kan gitu, bukan. Tetapi saya mengharapkan Sejujurnya seperti apa? Lek Merpati. Sejujurnya seperti apa? Sejujurnya gini Bang, Laiku. Orang Kak Nora ini kan dia bertanya, makanya itu tema itu harus paham kita artinya itu. Oten ajaran sesat kan dia bertanya. Jadi yang kita jelaskan itu ya, yang pertanyaan dia itu, yaitu firman kita itu. Itu yang harus kita jawab. Jangan kita lontarkan ke hadis-hadis mereka, tidak, nggak usah. Begini, begini. Ini juga Banora untuk Banora juga. Dengar ini Banora dengan semua ini apa Al-Qur'annya Banora mau dengan Alkitab kita itu semua sama dalam arti bahasanya itu kita hanya baca setengah. Banora juga membacanya setengah, itu mengarahnya itu ada panjangannya. Jadi begini, orang begini. Banora sekarang dia bertanya tentang kita. Salah kita bertanya sesuatu. Kita kan ini belajar. Kalau Lai bertanya tentang sesuatu, buka room Lai. Sama Tapi, kayak Bang Edis, kan gitu. Bang Edis itu buka room sendiri dia. Jika ingin membantah dari kita muslim kan gitu. Ya kan sebelumnya kan saya sudah izin sama host, saya mau bertanya atau bisa diizinkan, dibolehkan. Kalau bertanya dibolehkan. Begini kalau tidak dibolehkan kita tidak akan masuk di kita tidak mendalami kitab sucinya Mbak Nora. Karena Mbak Nora mengizinkan, berarti kita kasih statement juga kan gitu. Jadi Mbak Nora mohon izin karena saya juga ada kesibukan, mungkin di lain waktu karena saya juga follow ya. Di offline. Bang Eliezer di fallback. Oke. Nanti suatu saat kita akan diskusi, akan data lengkap karena saya tadi itu offline. Jadi saya kurang menemukan data yang TB-nya tadi yang Banora karena saya offline tadi. Nanti kita diskusi lain waktu, nanti saya akan usahakan langsung dengan Alkitab saja supaya kita lebih detail kan seperti begitu Manora. Di fallback ya Bang Eliezer. Oke, siap. Yo, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebenarnya bisa ya kita bertanya Bang, tapi kita harus bertanya, jangan memponis langsung kita bilang Mbak Nora itu akalnya setengah. Itu nggak bertanya namanya. Ustadz Alif, Ustadz naik dulu Ustadz, gantian dulu kita dong Ustadz. Ustadz Alif naik dulu dong. Kan benar yang aku bilang kan Mbak Nora, dia itu bukan bertanya, kan gitu. Mana Ustadz Alif pergi ya? Ustadz naik dong Ustadz. Tapi kalau dia tadi bertanya, apakah benar wanita itu pemikirannya setengah? Nah itu pertanyaan tertulis di Al-Quran, benar kan gitu jawabannya. Bunda iya. Ustadz Alifnya di bawah tapi entah monitor entah tidak. Sebentar ya. Makanya aku bingung, kita diajarkan sebagai Kristen ini lemah lembut kan gitu.
Tapi kita nggak bisa kita andalkan lemah lembut itu. Kan gitu kan? Namanya juga diskusi. Diskusi itu bagi yang tidak tahan diskusi, janganlah mencoba untuk naik ke komal, ke room. Kalau nggak tahan emosi kan gitu. Bentar. Kalau Ustaz Alif nggak naik, ya udahlah. Abang Kristen apa bang? Kalau boleh tahu? Gimana Mbak? Kristen apa abang? Kerja Kristen apa? Kristen Protestan. Oh, apa gereja di mana? GPDI. Oh, GPDI. Iya. Di Pentakosta juga? Enggak, Protestan. Pentakosta sama Protestan itu berbeda lah. Alif nggak naik. Gimana Mbak? Aku bilang Ustaz Alif nggak naik dia. Jadi gitu Mbak. Makanya saya berani naik ke tentang diskusi-diskusi seperti ini. Saya udah tekadkan bahwa saya ini jangan sempat jadi emosi kan gitu. Karena apa yang saya ingat itu, kita itu kalau kita melakukan mengapakan tentang firman ini harus lemah lembut manusianya kan gitu. Diajarkan kita untuk lemah lembut. Lemah lembut itu dalam arti menerima. Tetapi ku tengok banyak diskusi sekarang ini adalah yang kayak mabuk, adalah yang gila kan gitu, adalah yang gimana. Aku bingung aku. Padahal kita diajarkan loh agar manusia itu jadi manusia itu harus lemah lembut. Makanya gue bilang kalau masalah tentang yang namanya perdebatan ini kita ambil baiknya aja, gitu. Ibaratkan bukan perdebatan sebenarnya, tetapi diskusi. Ya sebentar, kita sapa dulu ini ya. Halo Kakak Riyandi. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Sehat ya kau kakak Bunda? Sehat sekali saya. Open cam di sini. Open cam dong Riyandi. Kenapa harus open cam? Semua Kristen tadi di sini open cam atau tidak merpati? Gini, saya Dia malu. Dia malu sebenarnya mau open cam. bukan malu, cuman masalahnya adalah kalian itu tidak bisa menerima kebenaran. Masalahnya tidak bisa menerima kebenaran. Dikasih tahu kebenaran suka marah-marah gitu loh. Saya tidak peduli. Intinya kamu open cam dulu, silakan. Ya kan? Saya mencoba setiap kali seperti itu, setiap kali tentang kebenaran selalu orang Islam ujung-ujungnya malah-marah. Dikira Bukan menghujat. soal marahnya. Kita diskusi di sini loh, Riyandi. Saya begini, kalau saya khususnya Saya di sini mau nunaikan dulu, sebentar dulu. Saya nunaikan dulu zuhur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bentar ya, bentar aku lagi jalan ke kawan. Oke. Enggak, Riyandi. Halo Riyandi. ya, masalah begini, saya khusus berbicara tentang membongkar kepalsuan Islam gitu dan Muhammad. Ya, enggak, kamu nanti diskusi di sini sama itu yang saya lakukan, makanya selama ini. Inilah susahnya Riyandi. Ketika saya bicara seperti itu kadang ujung-ujungnya dianggap menghujat. Padahal sebenarnya itu yang sampaikan semuanya benar gitu dan ada dalilnya. Saya nggak berbicara sendiri, tapi saya berdasarkan penelitian dan berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, ketika berbicara seperti itu, orang Islam selalu suka sebagai penghujatan, itu masalahnya. Makanya kami sebagai orang yang seperti itu kadang-kadang kita tidak bisa langsung secara terbuka gitu kan, karena ini Bentar, kan konsekuensinya tahu gitu. Ustaz Alif udah moderator belum? Oke. Jadi Ustaz, ya. izin sebentar dulu Riyandi, sabar dulu. Saya izin dulu Ustaz. Ini sudah
segala kuasa di room ini sudah saya serahkan kepada Ustadz, mau besarkan, mau kecilkan, mau turunkan atau tidak. Tapi kalau bisa di sini diwajibkan open cam. Tapi kalau memang Ustadz menerima Riyandi tidak open cam, silakan. Ada mungkin Oten yang di bawah, tapi yang di atas si Merpati Oten. Ya Ustadz ya, saya izin dulu ya Ustadz ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Nora. Ya, aku juga tadi lagi di jalan, mohon maaf. Ini aku baru monitor kembali. Ya, yang nggak on cam ya janganlah, jangan dipaksain. Aku juga sering pesan kepada teman-teman Kristen, kalau nggak sanggup, jangan paksakan diri untuk naik. Kenapa Yang siap open cam? diskusi Kenapa on open cam? cam. Masalahnya itu masalahnya. Kenapa diserahkan seperti itu? Anda beli HP itu ada kameranya, Bang. Kecuali Ya, Anda tapi pakai dalam hal Nokia yang gimana dulu? 3310, nggak apa-apa. Tapi Gitu. kan saya sudah bilang, kalian itu yang suka-suka kadang-kadang kalau kita bicara tentang Nggak usah debat, nggak usah debat. sedikit kalian nggak sedikit debat menyinggung kamera. menyinggung tentang Kita Al-Quran nggak usah kalian, debat menyinggung tentang kamera. Muhammad Nah, kalian, jadi kalian langsung capek kan marah-marah. nggak kelar-kelar. Nggak usah debat kamera, udah. Oke, lanjut aja. Kalau nggak mau ya nggak usah. Kan gitu aja toh, santai aja teman-teman. Ya karena tadi hostnya sudah memberikan kuasa kepadaku baik di atas maupun di bawah komal ini ya, jadi aku ikutin sekarang. Ya gimana tadi pembahasan sampai mana? Ada pertanyaan, ada yang mau dibahas? Silakan. Atau kalau apakah kau harus bertanya? Ini kepada siapa Pak? Kepada saya apa gimana? Ya sejauh mana tadi pembahasan? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya kalau kayak saya Bang, kayak saya Pak ya, itu aja yang saya pertanyakan sama Mbak Nur tadi. Apakah kami salah di umat Kristen ini, agama Kristen ini? Oh, salah mantap, kami keren. menyebut nama Yesus itu adalah Tuhan, kan gitu. Tadi kata Mbak Nah, Nur ini. salah katanya, kan gitu, salah katanya. Tetapi saya baca kan gitu. Yang menciptakan sebutan Tuhan ini adalah dari bahasa modern, yaitu bahasa Melayu, kan gitu. Nah, tetapi kalau di bahasa Ibrani, Yesus itu disebut dengan Yeshua atau Yahweh, kan gitu bahasa Ibraninya. Oh Yesua ya bukan Yahweh. Begini abangku, kita Ini jujur ya, Bang, kita pakai data. ini tadi ku ambil Bang dari apa? Dari Google lah kan gitu. Nama Yesus adalah Yesua beda dengan Yahweh, Bang. Yeshua yang secara harfiah. Tunggu Bang, ku baca dulu Bang ya. Nama Yesus adalah Yeshua yang secara harfiah memiliki arti Yahweh, kan gitu. Atau Tuhan. Adalah keselamatan yang merefleksikan misi dan kuasanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu dari Google ku apa tadi Bang? Oke, baik. Kalau begitu, Bang, berdasarkan demikian, sudah ada Yesua sebelum Tuhan Anda. Ada asisten Nabi Musa namanya Yosua bin Nun. Berarti dia juga Tuhan yang menyelamatkan kalau gitu. Ada itu, ya. Yesua. Ada. Kalau penulisannya. Iya, Yosua bin Nun itu ada juga. Dia Yesua bin Nun, yang kan? membantu Nabi Musa. Iya, Nah, Yesua bin Nun. kalau Yosua, iya, artinya kan kau bilang tadi arti Yosua itu apa? Tuhan yang menyelamatkan. Ya sudah, sama aja. Tapi maksud saya itu begini, Bang, kita coba sedikit. Saya sebelum ke Abang lebih jauh ya, begini. Kami juga coba belajar secara objektif dan penjelasan nabi-nabi kami ya, atau nabi kami Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata di dalam kitab kami Al-Quran, memang orang-orang terdahulu memiliki istimewa sebutannya sendiri. Memiliki sebutannya yang istimewa masing-masing. Setiap umat itu begitu, ya. Termasuk kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada juga menyebut kata Rabbi. Ini yang kemarin diangkat oleh si Kudis. Nah, saya kasih contoh, Bang. Baik Yesus maupun Nabi Musa. Ini mari kita bahas pelan-pelan. Coba, kalau Anda katakan memanggil Yesus Tuhan, bukankah Nabi Musa juga diangkat sebagai Tuhan? Ini sama aja, Bang. Ya, coba. Sama. Bahkan dikatakan kalau Yesus itu harus kalian imani sebagai anak Tuhan. Ya. Sementara kalau Nabi Musa sendiri diangkat sebagai Tuhan. Nah, artinya ada bahasa yang istimewa atau gelar istimewa diberikan kepada utusan Tuhan di sana. Tapi poinnya bukan berarti mengimani kalau dia itu adalah Tuhan yang hakiki atau Tuhan yang sesungguhnya. Perwakilan Tuhan.
wakil Tuhan menyampaikan firman Tuhan di bumi ini. Makanya di dalam kitab Anda di Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa disebut sebagai Tuhan atau diangkat sebagai Tuhan. Apakah orang-orang Yahudi ketika tahu Nabi Musa diangkat sebagai Tuhan, mereka beribadah menuhankan Nabi Musa? Tidak ada. Tidak ada demikian. Ya kan? Ada gelar Elohim. Dan bahkan kitab Anda juga ada sidang Elohim di hadapan para ilah. Nah, apakah ilah itu di mata Yahudi banyak? Tidak. Nah, Yesus ini Bang, setelah Nabi Musa tidak ada pertentangan di tengah kaumnya tentang jabatan dia atau sebutan dia, Yesus ini berjuangnya berdarah-darah untuk menyamakan posisinya dengan Nabi Musa. Sampai-sampai ketika dia berdebat dengan orang-orang ahli Taurat, dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Mereka marah. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Elohim." Itu ada yang berhak mendapatkan gelar Elohim. Ternyata itu merujuk kepada manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menegakkan hukum Tuhan di muka bumi ini. Bukan berarti manusia itu adalah Tuhan, bukan. Nah, Yesus ini di tengah Bani Israel, dia berjuang, dia sebagai utusan Tuhan agar diterima oleh mereka. Tapi kan mereka berusaha menolak. Berusaha menolak mereka itu. Sebentar. Nah, itu seperti itu, Bang, ya. Yesus ditolak. Bahkan kan malah dituduh habis-habisan. Dituduh kerasukan Beelzebul ada, dituduh dari keturunan zina, dituduh oleh orang-orang ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai utusan Tuhan. Yesus berkata kan di situ. Nah, seperti itu Bang ya. Nah, kalau Anda memahami Yesus sebagai Tuhan, istilah untuk orang dulu yang diberikan kepada manusia sebagai utusan Tuhan bisa jadi logis sebagaimana Nabi Musa. Tapi bukan berarti diimani sebagai Tuhan sesungguhnya, bukan. Dia sebagai Adoni atau sebagai Elohim atau sebagai apa? Kurios. Tapi itu kan gelar sebutan kemuliaan. Bang, paham Bang. Gini loh Bang, yang saya apakan kan gini loh. Tuhan ini kan dari bahasa Melayu kan, Tuhan kan gitu. Tetapi kalau kayak Musa, makanya kan ada perbedaan Tuhan sama Tuhan ini Bang. Kan gitu kan. Pengertian dari kita ini dari Musa itu Elohim loh. Nabi Musa itu diangkat dalam bahasa Ibrani-nya sebagai Elohim. Sebagai Elohim yang maha. Elohim ini berarti ada dua dong Elohim. Ya, itulah makanya aku bilang tadi. Bahkan di dalam Mazmur 82 ada manusia yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan gelar Tuhan. Nah, jadi masalahnya tuh di sini, Bang. Masalahnya tuh di sini. Kitab yang berlaku kurang lebih 3000 tahun yang lalu, gimana gaya bahasa mereka sangat paham seperti apa mereka berkomunikasi, bahwa ketika Nabi Musa mendapatkan gelar demikian, bukan berarti orang-orang Yahudi menuhankan Nabi Musa, bukan. Mereka tahu, oh ini sebagai gelar wakil Tuhan. Iya, gelar Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti manusia itu adalah Tuhan, bukan. Makanya kan ku selidiki, ku pelajari juga pengertian dari apa ini Tuhan sama Tuhan ini berbeda kan gitu. Kalau Tuhan ini kan memang dari zaman modern sekarang ini Tuhan tulisannya Tuhan kan gitu. Kalau dari Ibrani-nya kan dia bukan Tuhan. Ini kan kita diambil dari bahasa Indonesia ini. Pengertian dari bahasa Melayu Tuhan ini. Kan gitu. Ya, makanya kalau sudah merujuk bahasa Indonesia, Bang. Kalau sudah merujuk ke bahasa Indonesia, kita ini sudah diberitahu cara komunikasinya. Ya, bisa makanya, Tuhan kepada manusia, kalau kepada Sang Pencipta Tuhan, itu karena kita sudah bahasa kita, agar bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu sudah diajarin. Tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Iya, tetapi Bang, pengertian dari bahasa Indonesia Tuhan ini, Tuhan ya, pengertiannya itu yang berkuasa, kan gitu. Pengertian dari yang dari bahasa Indonesia ini, Tuhan ini kan ada tiga, ada tiga Tuhan. Itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan gitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.